البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar yang insyaallah taala kita akan selesaikan pada siang hari ini penafsiran surat Al-An'am juz yang ke-8. Sekarang kita berada pada lembaran atau halaman terakhir daripada surat Al-An'am, yang berikutnya nanti masuk dalam surat Al-A'raf biidznillah azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala menyatakan, perhatikan baik-baik ayat yang ke-158 dari surat Al-An'am. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Perhatikan barakallahu fikum, hal yang duruna illa, nadhara illa artinya adalah menunggu. Kalau nadhara ila melihat, bedakan. Nadhara ila artinya melihat. Kalau nadhara illa artinya menunggu. Bedakan ya. Nah, setelahnya ada ila atau illa. Jadi ngartikannya bukan tidaklah mereka melihat, bukan itu. Tidaklah mereka menunggu. Karena setelah nadhara apa? Illa di situ. Paham ya? Nah, jadi diperhatikan baik-baik perbedaannya. Dipahami baik-baik apa perbedaannya. Kita lihat di situ barakallahu fikum. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk. Tidaklah mereka menunggu, melainkan apa? Kedatangan malaikat kepada mereka atau datang Rabbmu kepada mereka. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu. Yang mana yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, yang mana di hari tersebut ketika datang tanda-tanda atau sebagian tanda-tanda Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, yang mana keimanannya tidak bermanfaat sama sekali untuk dirinya, yang orang tersebut belum pernah beriman sebelumnya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau belum pernah berbuat sedikit pun kebaikan dalam keimanannya. Maksudnya yang sebelumnya tidak punya keimanan sama sekali, maka di hari tersebut tidak ada yang bisa menyelamatkan jiwanya atau dirinya. Qul intadhiru, katakanlah tunggulah kalian, inna muntadhirun, kami pun juga menunggu. Jadi nam barakallahu fikum, intadhara yang tadhiru menunggu, tapi kalau nadhara yang duru setelahnya illa itu artinya menunggu juga. Paham ya bedanya ya? Tapi kalau setelahnya ila itu artinya melihat. Nadhartu ila Zaidin, melihat. Tapi kalau illa setelah nadhara artinya menunggu. Perhatikan baik-baik, simak kitabnya yang punya kitab. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Qala al-mufassiruna sabahumullah. Hal yang tadirul ladina a'radu wa saddu 'an sabilillah. Tidaklah mereka orang-orang yang berpaling dan menghalang-halangi dari jalan Allah, tidaklah mereka menunggu illa kecuali an ya'tiyahum malakul maut, kecuali datang kepada mereka malakul maut, malaikat pencabut nyawa, wa a'wanuhu, dan pembantu-pembantunya, liqabdi arwahihim, yaitu untuk mencabut nyawa-nyawa mereka, au ya'tiya rabbuka ayyuhar rasul, atau menunggu apa? Agar datang Rabbmu wahai Rasul, lil fasli baina ibadihi yaumil qiyamah, untuk segera memutuskan, menyelesaikan urusan hamba-hambanya di hari kiamat.
Au ya'tiya ba'du asyratis sa'ah, atau menunggu datangnya sebagian tanda-tanda hari kiamat. Paham ya? Nah, tanda-tanda kebesaran Allah Taala di antaranya hari kiamat. Kemudian wa alamatiha, dan tanda-tandanya adalah ala maji'iha, yang menunjukkan akan apa? Datangnya barakallahu fikum hari kiamat tersebut. Wa hiya tulu'us syamsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Termasuk tanda-tanda hari kiamat, terbitnya apa? Matahari dari arah barat. Naam. Sekarang matahari terbit dari arah mana sekarang? Timur. Terbenamnya di arah mana? Barat. Nanti ketika menjelang hari kiamat, matahari terbit dari arah mana dan tenggelam dari arah mana? Tenggelam ke arah mana? Terbit dari arah mana? Terbit dari arah barat. Terbenamnya timur. Terbalik gitu ya. Nah, itu sudah tanda-tanda hari kiamat. Yang di saat tersebut orang taubat enggak diterima lagi. Pintu taubat sudah tertutup. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wala tanqati'ut taubah hatta tanqati'ul hijrah, aw wala tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah, wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'ash syamsu min maghribiha. Artinya apa? Tidaklah terputus syariat hijrah sampai terputusnya apa? Taubat. Dan taubat pun tidak akan terputus sampai terbitnya matahari dari arah barat. Na'am, wa na'udzubillah. Kita lihat, fahina yakunu dzalika la yanfa'u nafsan imanuha, maka pada hari tersebut tidak bermanfaat lagi keimanan seseorang untuk jiwanya, illam takun amanat min qabl, kecuali orang tersebut apa? Beriman sebelumnya. Wala yuqbal minha in kanat mu'minatan kasbu amali salih, kasbu amalin salihin illam takun amilatan bihi qabla dzalik, dan juga usaha kerasnya amalan saleh tersebut di hari tersebut tidak terima kecuali dia beramal sebelumnya. Karena di hari tersebut sudah hari bisa dikatakan terakhir sudah. Taubat pun enggak terima lagi sudah. Paham ya? Taubat juga tidak terima lagi karena hari tersebut barakallahu fikum hari yang diperhitungkan amalan-amalannya. Kemudian juga dibalasi amalan-amalan tersebut. Sudah tidak bisa lagi apa? Beramal amalan saleh dari tersebut. Ima penyesalan, ima kebahagiaan yang dia akan dapatkan tergantung dengan amalannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, perhatikan baik-baik di situ. Qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka wahai Rasul, intadiru maji'a dzalik, tunggulah kedatangan hal tersebut. Lita'lamu al-muhit minal mubtil, agar kalian semakin tahu mana yang menyampaikan al-haq dan mana yang menyampaikan kebatilan. Wal musyi' minal muhsin, dan mana yang berbuat jelek dan mana yang berbuat baik. Inna muntadiruna dzalik, sesungguhnya kami juga menunggu hal tersebut. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum, amalan jangan pernah ditunda-tunda, terutama amalan kebaikan. Karena penundaan amalan berakibat kepada perkara yang berbahaya. Karena biasanya amalan kebaikan ditunda-tunda, akhirnya bertumpuk-tumpuk. Setelah bertumpuk-tumpuk, seseorang tidak mampu lagi untuk mengamalkannya karena berat. Makanya datang dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, rawahu Muslim, badirul bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah, sebelum datang ujian. Karena ujian kadangkala seseorang ketika datang ujian enggak bisa lagi beramal. Ujian berupa sakit, berupa kematian. Kalau orang udah mati, enggak bisa beramal lagi. Orang ketika sakit enggak bisa beramal leluasa seperti ketika dia sehat. Makanya dari tunda-tunda barakallahu fiik. Karena penundaan berakibat apa tadi? Bertumpuk-tumpuknya suatu amalan. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk, berat untuk melaksanakan amalan tersebut. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum, ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala menyatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka, membikin pecah belah agama mereka, membikin cerai-berai agama mereka, wa kanu syi'an, akhirnya mereka berkelompok-kelompok,
berpartai-partai. Ini masing-masing partai kelompok itu mereka bangga dengan kelompoknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok atau partai mereka bangga dengan kelompoknya. Karena apa? Tidak dibangun di atas al-haq. Tidak dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak dibangun di atas kebenaran. Antum lihat partai-partai yang ada. Ahlus Sunnah walhamdulillah tidak berpartai. Jadi sangat disayangkan kalau ada Ahlus Sunnah kok punya partai. Partai Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya. Naam, pas wajah. Partai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak ada Ahlus Sunnah punya partai itu ya. Nah, Ahlus Sunnah tidak ada parpol, la parpol, wala ikut organisasi wala syai', enggak ada. Ahlus Sunnah barakallahu fiikum senantiasa bersatu, berkumpul di atas Al-Qur'an was Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan, keyakinan. Adapun kelompok-kelompok partai-partai, mereka asabiyah fanatiknya luar biasa terhadap partainya. Antum dengar partai Golkar, partai P3, partai PDI, mereka saling bangga dengan partainya dan mereka saling bermusuhan kecuali satu orang yang dia usung untuk jadikan presiden. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itulah jeleknya kelompok-kelompok sesat atau partai-partai yang ada. Bangga dengan partai yang mereka miliki. Ahlus Sunnah tidak berpartai, tidak berorganisasi, tidak perlu pakai lembaga-lembaga, tidak perlu juga masuk dalam parlemen-parlemen, enggak perlu. Tidak perlu bikin parpol, partai politik, enggak perlu. Paham ya? Nah, enggak perlu juga slogan-slogan tempel di pinggir jalan, tempel di baju, tempel di masker, tempel di mobil, enggak perlu. Paham ya? Enggak perlu slogan-slogan tersebut. Yang dibutuhkan itu amalan. Amalannya barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi di sini. Lasta minhum bisyai', itu semua bukan tanggung jawabmu wahai Rasul. Maksudnya bukan tanggung jawabmu, urusan mereka. Innama amruhum ilallah, hanya saja urusan mereka di tangan Allah Ta'ala. Karena tugasnya Rasul dan Nabi hanya menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran. Memaksa bukan tugasnya Nabi dan Rasul. Dan kita pun sebagai peneliti dan juga pengikut jejaknya Rasul, upayakan jangan pernah maksa kehendak orang lain. Hanya menyampaikan dan menyarankan. Mungkin saja modelnya terus-menerus tidak masalah, tapi maksa jangan pernah. Paham ya? Karena ayat yang sering antum dengar, banyak ayat yang mengenai apa? Hidayah taufik di tangan siapa? Tangan siapa hidayah taufik? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lasta 'alaihim bimusaitir, bukan di tanganmu hidayah mereka. Paham ya? Kamu tidak akan menguasai hati mereka. Laisa 'alaika hudahum, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Menunjukkan hidayah taufik hanya di tangan Allah Ta'ala. Tugasnya kita hanya menyampaikan al-haq, mendakwakan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara mereka terima, walhamdulillah. Mereka tidak terima, sabar, terus didakwahkan al-haq tersebut. Jangan sampai apa? Mundur satu langkah pun dalam menyuarakan dan memperjuangkan al-haq. Mundur satu langkah berbahaya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah Ta'ala kabarkan. Allah Ta'ala akan kabarkan kepada mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila amalannya baik, balasannya pun juga baik. Apabila amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, innal ladzina farraqu dinahum ba'da ma kanu mustami'in 'ala tauhidillah wal 'amal bi syar'i. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membuat pecah belah agama mereka. Setelah dahulu kalanya mereka bersatu berkumpul di atas tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan syariatnya. Karena awal permulaan agama Nabi Adam alaihissalam, nah barakallahu fikum, sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam agama yang satu. Paham ya? Tidak ada orang-orang berbuat kesyirikan awal mulanya. Paham ya? Barulah muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam kesyirikan. Ketika mereka mengagungkan gambar-gambar orang saleh, mereka ghulu ekstrim dalam menyanjung gambar tersebut. Sampai dibikin gambar patung atau yang semisalnya, muncullah kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam.
Padahal jaraknya berapa tahun kemarin? Jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun kemarin? Taufik 10.000 tahun. Terlalu lama. Ayo na'am. 10 tahun. 1000 tahun. Kurang lebihnya 1000 tahun, yaitu berapa abad? 10 abad. 1 abad, 1 generasi itu 100 tahun. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kesyirikan muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kita lihat lagi di sini, perhatikan. Fa asbahu firaqan wa ahzaba. Akhirnya mereka menjadi kelompok-kelompok dan partai-partai. Innaka ayyuhar rasul, sesungguhnya engkau wahai rasul, perhatikan baik-baik tafsirannya barakallahu fikum. Bari'un minhum, kamu wahai rasul berlepas diri dari mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala yang barakallahu fikum mengatur semuanya. Cuma tugasnya rasul adalah menyampaikan. Tugasnya rasul apa? Menyampaikan saja. Kita lihat sini. Innama hukmuhum ilallah ta'ala. Sesungguhnya hukum mereka, ketetapan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yukhbiruhum bi'amalihim. Kemudian Allah telah kabarkan mereka dengan amalan-amalan mereka, fayujazi man taba minhum wa ahsana bi ihsani. Perhatikan itu. Fayujazi man taba minhum. Maka Allah Ta'ala akan membalasi orang yang tobat di antara mereka, wa ahsana bi ihsani, dan Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan tergantung dengan kebaikan dia, wa yu'aqib al-musi' bi isaatihi, dan Allah Ta'ala akan menghukum orang yang berbuat kejelekan dengan kejelekannya. Al-jaza'u min jinsil amal, itu kaidahnya. Paham ya? Yang namanya balasan tergantung dengan jenis amalannya. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang memanen dia akan apa? Menanam, dia akan memanen. Maksudnya apa? Tergantung dengan amalan yang dulu dia panen di dunianya. Naam, perhatikan baik-baik. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat ayat yang berikutnya, perhatikan kitabnya. Qala Allah Ta'ala menyatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Ayat yang mulia ini ada kaitannya dengan kaidah tadi itu. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Takdirnya, wa in kana amaluhum khairan fa jazaohum khairun, wa in kana amaluhum syarran fa jazaohum syarrun. Itu takdirnya. Sering antum dengar itu kan, in khairan khairun wa in syarran syarrun. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat di sini, perhatikan baik-baik ayat yang berikutnya. Barang siapa yang mendatangkan amalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Masya Allah, 10 kali yang semisalnya, dibalas 10 kali kebaikan yang semisalnya. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa yang mendatangkan suatu kejelekan, maka tidak dibalasi kecuali yang semisalnya. Wa hum la yudlamun, dalam keadaan mereka tidak dizalimi. Ini dalil apa ini? Dalil yang menunjukkan rahmatnya Allah Ta'ala lebih luas daripada kemurkaannya. Yang Allah Ta'ala katakan dalam hadis qudsi apa? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Wa fi riwayah inna rahmati sabaqat ghadabi. Artinya apa? Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Wa na'am. Mengalahkan apa? Kemurkaanku. Menunjukkan bahwasanya apa? Di sini lihat, ketika berbuat kebaikan dibalas dengan apa? 10 kali yang semisalnya. Masya Allah. Tapi ketika berbuat kejelekan, barakallahu fiik, ketika berbuat kejelekan dihitung cuma 1. Luar biasa. Coba kalau setiap orang berbuat kejelekan, kesalahan langsung dihukum, kuat enggak kira-kira? Orang bohong langsung sambar petir dari langit misalkan. Paham ya? Orang dusta langsung hukum dari langit, enggak kuat. Coba bayangkan, rahmatnya, kasih sayangnya Allah Ta'ala sangat luas sekali. Orang berbuat dosa, membunuh, minum khamar, berzina, masih diberi kesempatan tobat, bayangkan. Coba kalau setiap kali berbuat salah langsung dihukum, enggak kuat. Tapi ketika berbuat kebaikan, bayangkan satu perbuatan kebaikan langsung dibalas dengan yang berlipat-lipat. Masya Allah, subhanallah. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala al-mufassirun asbahumullah. Perhatikan baik-baik.
Man laqiya rabbahu yaumil qiyamah bihasanatin minal a'mal as-salihah. Barang siapa yang berjumpa Rabbnya kelak di hari kiamat dengan membawa kebaikan berupa amalan-amalan saleh, falahu asyru hasanatin amsalihah. Maka dia mendapatkan 10 kebaikan yang semisalnya, dilipat gandakan. Masya Allah, 1 dibalas dengan 10. Masya Allah. Tapi kalau kejelekan 1 dihitung 1, bayangkan. Berarti apa? Rahmatnya sangat luas sekali. Sampai-sampai nanti ketika sudah dimasukkan ke dalam surga, penduduk surga dimasukkan juga penduduk neraka di neraka. Nanti ada di sana orang-orang yang sudah masuk neraka menjadi arang, sudah dibakar, bayangkan. Disiksa oleh Allah Ta'ala, diciduk. Ada orang-orang yang ciduk kembali. Diciduk kemudian dimasukkan ke dalam apa? Nahrul Hayah, sungai kehidupan, bayangkan. Sudah diazab, dibakar, disiksa di dalam api neraka, bayangkan, menjadi arang. Ngeri atau tidak itu? Wal'iyadzubillah, ngeri. Diciduk oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam apa? Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Langsung hidup seperti apa? Hidupnya biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai yang diterpa oleh banjir, bayangkan. Menunjukkan bahwasannya rahmatnya Allah Ta'ala sangat luas sekali. Masya Allah. Termasuk contoh yang lain, surga, paham ya? Penduduk surga tidak ada yang saling iri, saling dengki, saling apa? Dendam. Kenapa? Karena masing-masing penduduk surga diberikan kenikmatan yang dia merasa itu yang paling nikmat. Padahal tingkatan mereka rendah itu. Penduduk surga yang paling rendah itu sudah merasa dia yang paling nomor 1, yang paling nikmat, yang paling tinggi sudah. Sehingga tidak iri ketika melihat yang lainnya. Padahal ada yang lebih tinggi lagi. Subhanallah, luar biasa ya. Nikmatnya sangat luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Ayo kita lihat di sini. Lihat lagi. Wa man laqiya rabbahu bisayyi'atin fala yu'aqab illa bimithliha. Masya Allah. Dan barang siapa yang datang berjumpa Rabbnya dengan membawa kejelekan, maka tidak dihukum kecuali dengan yang semisalnya. 1 dihukum dengan 1. Wa hum la yuzlamuna misqala dzarrah. Mereka tidak dizalimi sekecil biji apapun. Maksudnya apa? Sekecil apapun tidak dizalimi. Karena Allah Ta'ala bukan apa? Bukan zat yang maha menzalimi. Faham ya? Wa la yuzlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa ma'allah, nah. Kemudian apa, barakallahu fikum, berkata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan pernah saling menzalimi. Berarti apa? Benar-benar Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya. Masya Allah, tidak pernah menzalimi hambanya. Kejelekan dibalas dengan kejelekan 1. Tapi kebaikan dilipat gandakan. Masya Allah, subhanallah. Naam. Ayat yang berikutnya 161. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan, sesungguhnya aku telah diberikan hidayah oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, agama yang lurus, agama Ibrahim hanifah, agama yang hanif. Apa itu hanif kemarin? Kalau kita lewati berkali-kali, apa itu hanif? Antum? Apa itu hanif? Agama Ibrahim, agama yang hanif. Apa itu al-hanif? Antum, al-akh? Antum, akh Iqbal. Apa itu hanif? Antum, barakallahu fiik. Abdullah? Naam, al-hanif huwa al-muqbil 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Al-hanif itu adalah orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Taala. Nanti tanya lagi, dikondisikan. Sering muncul soalnya ini ya. Jangan pernah menyepelekan satu faedah pun. Kalau antum dah hafal dan mungkin enggak masalah, tapi kalau belum dikondisikan. Al-hanif al-muqbilu 'ala Allah wal mu'ridu 'amma siwahu. Hanif itu adalah orang yang menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah Ta'ala. Itu namanya hanif. Nah, Ibrahim AS
itu agamanya muslim, agamanya Islam, orangnya muslim, kemudian beliau digelarin Al-Hanif. Ingat-ingat. Nanti tanya ya, bisa. Naam. Jadi kondisikan kalau misalkan terluputan faedah tanya yang lainnya. Jangan sampai menyepelekan faedah gara-gara faktor yang lain, ngantuk atau yang semisalnya, jangan sampai. Naam, rugi. Kita lihat sini, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah beliau atau bukanlah beliau termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang agamanya Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lainnya, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Tidaklah Ibrahim itu adalah orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani, tapi Ibrahim adalah hanifan muslimah. Orang yang hanif dan muslim. Apa tadi hanif tadi? Definisinya irsyad. Kalau tidak bisa bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. Kalau tidak bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya enggak masalah, tapi tahu makna hanif. Orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya al-muqbilu 'ala Allah wal mu'ridu 'amma siwahu. Naam, itu adalah definisi al-hanif. Naam. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan baik-baik tafsirannya. Qul ayyuhar rasul li ha'ula'il musyrikin innani arsyadani rabbi ila tariqil qawim al-musil al-jannati. Masyaallah. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrikin, sesungguhnya aku telah diberikan bimbingan kepadaku, Rabbku telah berikan bimbingan kepadaku kepada jalan yang lurus yang menghantarkan kepada surganya, menghantarkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan yang lurus, jalan yang menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dinul Islam al-qa'im bi amri dunya wal akhirah. Masyaallah. Yaitu agama Islam, agama yang apa? Nah, barakallahu fikum, yang berdiri tegak untuk mengurusi perkara dunia dan juga akhiratnya. Agama Islam tidak ada duanya. Wa huwa dinut tauhid, dinu Ibrahim alaihissalam, yaitu agama tauhid, agama Ibrahim alaihissalam. Agama semua para nabi sama. Agamanya Islam, agama tauhid, yaitu apa? Ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan, menunggalkan Allah taala dalam peribadatan. Perhatikan baik-baik. Wa ma kana Ibrahim alaihissalam minal musyrikin ma'allahi ghairah. Dan Ibrahim alaihissalam bukanlah termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Masya Allah. Ini rekomendasi ya. Rekomendasi pujian. Nah, barakallahu fikum, pujian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim alaihissalam bukan apa? Nah, barakallahu fikum, bukan Yahudi, bukan mulai Nasrani, tapi beliau adalah muslim hanif. Muslim hanif. Apa tadi hanif tadi? Orang yang menghadapkan diri kepada Allah taala. Dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dikondisikan ya. Nah, al-muqbilu 'ala Allah wal mu'ridu 'amma siwa. Orang yang barakallahu fikum menghadapkan diri kepada Allah taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dikit lagi. Qala Allah taala menyatakan la syarika, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tadi belum selesai belum tadi ya? Sudah selesai ya. Naam. Ayat yang berikutnya ayat yang 162, perhatikan 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berikutnya sekalian, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Rasul, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil sangat kuat di dalam berdakwah menyerukan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut mati. Paham ya? Karena gara-gara teror, ya, dituduh, ditakut-takutin, diancam, jangan pernah takut. Terus mendakwakan Al-Qur'an was sunnah, mendakwakan al-haq. Karena yang namanya teror, ancaman, kritikan, kemudian terkadang apa?
Nah, gunjingan, cacian, makian pasti akan didapati. Tapi kalau berdakwah gara-gara cacian, makian, gunjingan, teror, mundur, gagal dakwahnya. Ini lihat ini. Katakanlah, wahai Rasul, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Taala, Rabb semesta alam. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan tafsirannya. Qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang musyrikin, inna salati wa nusuki wa nusuki ay dzabhi lillah wahdah. Masyaallah, nusuk itu dzabh artinya. An-nusuk ay adzabh. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang musyrikin, sesungguhnya salatku dan nusukku, nusuk itu adalah dzabh, yaitu sembelihan. Sesembelihanku lillah, hanya untuk Allah Taala semata, la lil asnam, bukan untuk berhala, walal amwat, bukan untuk para mayit, walal jin, bukan untuk jin, walal ghairi dzalik, bukan pula untuk selain itu, mimma tadbahunahu li ghairillah, dari apa-apa yang mereka sembelih, yang kalian sembelih untuk selain Allah Taala. Jangan pernah nyembelih itu kuburan, haram. Nyembelih itu jembatan, haram. Nyembelih itu batu, haram. Nyembelih itu apa, pohon besar, haram. Paham ya? Menyembelih suatu sembelihan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ya ikut ritual-ritual seperti itu. Orang-orang awam yang mereka tidak punya ilmu, jauh daripada pemahaman tauhid, mereka kadang-kala mencari pesugihan dengan cara apa? Ini yang mereka tempuh. Datang ke kuburan, datang ke Mbah Fulan, Mbah Alan, nyembelih ayam. Dipersembahkan untuk apa? Mbah Fulan, Mbah Alan. Ayamnya pun apa? Ayam yang bukan ayam sembarangan, ayam milih yang warnanya hitam semuanya. Mulai dari kepalanya hitam, kulitnya hitam, semua serba hitam. Istilahnya mereka katakan ayam cemani katanya. Ayam cemani. Sulit nyarinya, tapi zaman sekarang mudah karena ada medsos. Untuk sarana kesyirikan, medsos juga bisa. Nyari ayam cemani muncul, paham ya? Harganya mahal untuk ritual tersebut karena jarang dijumpai. Allahul musta'an. Hindari kesyirikan, haram. Nyari pesugihan, kekayaan bukan dengan cara seperti itu. Orang mau kaya enggak mau kerja. Kaya dari mana? Nah, barakallahu fikum, mau kaya enggak bisa. Orang mau kaya, mau sukses ya kerja, ada usaha, ada upaya, ada gerakan. Seperti itu. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Wa ala ghairi ismihi kama taf'alu, dan juga tidak pula apa? Menyembelih bukan dengan namanya. Maksudnya bukan dengan menyebut nama Allah Taala. Kama taf'alun, sebagaimana yang kalian lakukan. Jadi dengan menyebut nama orang lain, dengan menyebut nama Mbah Fulan, Mbah Alan, Bismil Masih, enggak boleh semua. Yang boleh bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah sembelih. Jangan bismillah Mbah Fulan, Mbah Alan, jangan. Ini haram. Naam. Kita lihat sini, barakallahu fikum hafizakumullah. Wa hayati wa mauti lillahi ta'ala rabbil alamin. Hidupku dan matiku pun juga untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kemudian tafsiran berikutnya, qala al-mufassiruna sabahumullah la syarika lahu fi uluhiyyatihi wa la rububiyyatihi. Tidak ada apa? Sekutu untuk Allah Taala dalam uluhiyahnya, wala fi rububiyyatihi, tidak pula dalam rububiyahnya, wala fi asma'ihi wa sifatihi, tidak pula dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa bidzalika tauhid al-khalis amarani rabbi jalla wa ala. Perhatikan itu. Nah, dan dengan itulah tauhid yang murni, Allah Taala memerintahkan aku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalu man aqarra, dan aku adalah orang yang pertama kali menetapkan wanqada lillah, dan tunduk kepada Allah Taala min hadil ummah, dari kalangan umat ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kesyirikan adalah haram. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang wajib. Naam. Kita ambil dikit lagi, selesaikan. Ayat yang berikutnya, qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Katakanlah, apakah layak bagi aku mencari Rabb selain Allah Taala? Enggak layak. Antum, kita, mereka, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak layak mencari Rabb selain Allah Taala. Mencari sembahan selain Allah Taala sangat tidak layak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Paham ya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Sehingga tidak diperkenankan mencari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Naam.
Kita lihat sini. Wa huwa rabbu kulli syai', padahal dia itu Allah Ta'ala adalah Rabb segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan tidaklah setiap jiwa itu dibalasi kecuali apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Kembali ke dalil apa ini? Al jazaa'u min jinsil amal, balasan tergantung dengan jenis amalannya. Naam. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah kamu dan tidaklah seorang itu akan memikul dosa orang lain. Paham ya? Jadi kalau antum atau misalkan ada seorang ibu berzina, dia punya anak, anaknya soleh, nanti apa? Dosa ibunya tidak dipikulkan pada anaknya, karena itu perbuatan ibunya. Paham ya? Sehingga seseorang tidak diperintahkan, tidak dibebankan untuk memikul dosa orang lain, kecuali ada kecuali ya. Kecuali orang yang suka mendolimi, suka mengambil harta orang lain, suka menyakiti, memukul orang lain tanpa sebab misalkan. Itu nanti barakallahu fikum, ketika di hari kiamat atau di akhirat, semua kebaikan orang-orang yang berbuat zalim tadi itu akan diambil kebaikannya. Diambil, kemudian ketika habis, diambil diberikan kepada orang yang terzalimi, akhirnya apa? Dosa-dosa orang yang terzalimi ditimpakan kepada orang yang berbuat kezaliman tadi itu. Langsung dicampakkan dalam api neraka wal'iyadzubillah. Paham ya? Nah, ini kezaliman dihindari. Kezaliman itu meletakkan sesuatu tanpa pada tempatnya atau tidak pada tempatnya, itu kezaliman. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat dikit lagi. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian hanya kepada Rabb kalian lah kalian akan dikembalikan. Kemudian kalian akan dikabarkan terhadap apa yang dulu pernah kalian kerjakan atau dulu yang pernah kalian perselisihkan. Qala al-mufassirun asbahumullah, qul ayyuhar rasul, ghairallahi atlubu ilaha. Katakanlah Rasul, apakah layak aku mencari ilah selain Allah? Wa huwa khaliqu kulli syai' wa malikuhu wa mudabbiruh, yang mana Allah adalah pencipta segala sesuatu dan yang memilikinya dan yang mengaturnya. Wala ya'mal ayyu insanin amalan sayyi'an illa kana ismu 'alaihi. Perhatikan ini. Dan tidak ada seorang pun yang beramal amalan kejelekan melainkan dosanya akan kembali kepada dirinya. Wala tahmil nafsun asimata ismi nafsin ukhra. Artinya apa? Dan tidaklah seseorang atau suatu jiwa itu memikul dosa yang diperbuat oleh apa? Jiwa yang lain. Maksudnya tidaklah seorang itu memikul dosa orang lain. Itu maksudnya. Summa ila rabbikum ma'adukum yaumil qiyamah. Kemudian hanya kepada Rabb kalian lah tempat kembali kalian dari kiamat. Fayukhbirukum bima kuntum takhtalifuna fihi min amrid din. Yang mana nanti Allah Ta'ala kabarkan kepada kalian terhadap apa yang dulu kalian perselisihkan padanya, berupa apa? Perkara agama. Dikabarkan semuanya nanti. Yang terakhir barakallahu fikum, qala Allah Ta'ala, Allah telah menyatakan, perhatikan baik-baik, ditahan 5 harokat. Wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Artinya, dialah zat yang telah menjadikan untuk kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Zat yang mengangkat sebagian kalian derajatnya atas sebagian yang lainnya. Kemudian zat yang menguji kalian terhadap apa yang telah disampaikan, yang telah didatangkan kepada kalian. Nikmat itu ujian. Paham ya? Jadi ujian tidak selamanya apa? Berupa musibah, terkadang kenikmatan ujian juga. Seseorang dikasih kenikmatan, kekayaan, kaya raya, miliarder dia. Itu ujian atau bukan? Ujian bukan? Ujian agar dia itu bersyukur atau tidak. Paham ya? Kemudian orang diuji dengan hidupnya pas-pasan, sederhana, miskin, fakir. Ujian bukan? Ujian, sabar enggak diuji seperti itu? Paham ya? Semuanya adalah ujian. Nah, dan itu semuanya akan apa? Akan dirasakan oleh seorang mukmin manakala dia bersabar ketika mendapatkan ujian berupa apa? Kesusahan, dan dia bersyukur ketika mendapatkan ujian berupa kenikmatan. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha cepat di dalam menghukumi. Maksudnya menghukumi, memberikan hukuman kepada hamba yang berhak mendapatkan hukuman. Wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah apa? Adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Qala al-mufassirun asbahumullah,
perhatikan baik-baik tafsirannya. Wallahu subhanahu wallazi ja'alakum takhlufuna man sabaqakum fil ard ba'da an ahlakahumullah. Artinya apa? Dan Allah lah zat yang telah menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi. Pemimpin-pemimpin orang yang sebelum kalian di muka bumi ini. Yang barakallahu fikum, yang dahulunya Allah Ta'ala telah binasakan mereka. Jadi pemimpin berikutnya. Wastakhlafakum fiha, kemudian Allah Ta'ala jadikan kalian pemimpin di dalamnya. Lita'muruha, agar kalian memakmurkan. Memakmurkan apa? Bumi tersebut ba'dahum. Lita'muruha ba'dahum bi ta'ati rabbikum, yaitu agar kalian memakmurkan bumi tersebut setelah mereka, yaitu dengan apa? Mentaati Rabb kalian. Wa rafa'a ba'dakum fir rizqi wal quwwah fawqa ba'd darajat. Perhatikan ini. Dan zat yang mengangkat sebagian kalian terhadap sebagian lainnya dalam hal rezeki, kekuatan dan yang semisalnya. Allah Ta'ala yang mengangkat. Rezeki orang beda-beda ya. Tapi pasti akan apa? Sampai. Liyabluwakum fima ataakum min ni'amih. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kalian berupa kenikmatan. Yadhhar lin-nas asy-syakiru min ghairihi. Akhir nampaklah di hadapan manusia orang yang syukur dari yang lainnya. Paham ya? Karena dengan ujian tadi nampak yang bersyukur siapa, yang tidak siapa. Inna rabbaka sari'ul 'iqab liman kafara bihi wa 'asah. Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang apa? Senantiasa cepat untuk memberikan hukuman terhadap orang yang kufur kepadanya dan bermaksiat kepadanya. Wa innahu laghafurun liman amana bihi wa 'amila salihan wa taba minal mubiqat. Perhatikan ini. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala dan Rabbmu adalah zat yang Maha mengampuni terhadap orang yang beriman kepadanya dan yang beramal amalan saleh dan bertobat dari perkara-perkara yang bisa membinasakannya. Rahimun bihi, zatnya yang Maha penyayang. Wal Ghafur war Rahim isman kariman min asma'illahi al-husna. Al-Ghafur, Ar-Rahim, dua nama yang mulia termasuk nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Semua nama Allah Ta'ala itu indah. Paham ya? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah Ta'ala nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Kita tutup yang terakhir. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar wali songo itu wali Allah? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ini ya. Kita katakan wallah alam kebenarannya, yang sahih sebatas pengetahuan sejarah Islam. Barakallahu fikum, wali songo, wali itu tidak dibatasi dengan songo saja. Songo itu 9, bahasa Jawa istilahnya songo. Paham ya? Tapi wali Allah Ta'ala sangat banyak. Yang membatasi wali songo ini sangat terjatuh dalam kontradiksi. Buktinya ketika mereka ada travel ziarah wali songo, mereka larinya ke Jawa Timur semuanya. Kurang 1 ternyata, baru 8. Akhirnya yang untuk menggenapi bias 9 kuburannya Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Paham ya? Karena yang satunya di Jawa Barat sana, Sunan Gunung Jati Jawa Barat. Mereka udah ke timur, malas ke Jawa Barat. Nah terus bagaimana ini Ustaz, Syekh? Ya daripada kita ke barat lagi butuh biaya, yaudah kita genapi dengan kuburannya, ziarah berkunjung kuburannya Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid. Paham ya? Nah Allah musta'an, jadi wali songonya itu totalnya 10. Berarti menunjukkan apa? Mereka itu bimbang dalam hal ini. 1, untuk membuktikan bahwasanya mereka itu benar-benar bukan wali. 1, menurut kisah yang mereka sampaikan, wali songo ada namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu bertapa di pinggir sungai sampai dilumutin, megang tongkat. Bukan sorban yang dipakai, belangkon. Yang dipakai belangkon. Masa wali songo pakai belangkon? Masa wali songo bertapa di pinggir sungai? Bertapa di pinggir sungai sampai dilumutin, sholat enggak? Sholatnya kapan? Iya enggak? Orang kalau bertapa sampai dilumutin berarti sholatnya kapan? Jamak takdim, enggak mungkin. Paham ya? Berarti apa? Sangat keliru. Wali itu banyak, ada 2 kunci ingin menjadi wali. Apakah antum ingin menjadi wali? Enggak pengen? Wali Allah enggak pengen? Semuanya pengen, kita semuanya pengen menjadi wali Allah Ta'ala. Paham ya? Nah barakallahu fiikum, bukan sekedar wali santri, wali Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? 2. Apa? Salat jelas, ada yang kunci inti. Ingin menjadi wali Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, bukan sembarangan. Bukan dari kantongannya, bukan. Ingin jadi wali 2 kunci. Ayo kuncinya apa? Alhamdulillah.
Ingin jadi wali enggak antum? Pengen jadi wali Allah enggak? Ayo. Ada 2 kunci. Sebutkan. Apa? Itu sifat-sifatnya, kuncinya ada. Ayo mana? Apa? Naam, al-iman wa taqwa. Apa ayatnya, Ihsan? Sebagai penutupan sebutkan ayatnya. Ini wali. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Masa beriman bertakwa? Bertapa di pinggir sungai sampai dilumutin. Paham ya? Allah musta'an. Kemudian sorbannya malah pakai belangkon. Sorban Jawa. Allah musta'an. Itu enggak benar. Jadi kesimpulannya wali banyak atau sedikit? Antum mau jadi wali enggak? Semuanya pengen jadi wali Allah Subhanahu wa taala, kuncinya iman dan takwa. Ada yang poin kedua ini, pertanyaannya apa ini? Dan apakah diperbolehkan untuk berziarah dan meminta doa kepada orang-orang yang sudah meninggal? Ini sangat keliru. Kenapa keliru? Kita pakai logika. Pakai akal dulu. Orang yang mati butuh yang hidup atau yang hidup butuh yang mati? Coba pakai logika antum. Yang butuh itu yang hidup butuh yang mati atau yang mati butuh yang hidup? Yang mati butuh yang hidup. Ini yang hidup malah butuh yang mati. Kebalik. Datang ke kuburan Mbah Fulan, tolong Mbah, ini usahanya gagal Mbah, Covid-19 Mbah, lockdown enggak bisa kerja. Minta sama orang yang mati. Terbalik. Yang mati itu butuh yang hidup untuk mendoakan. Jadi yang tepat yang hidup mendoakan yang mati. Jangan yang hidup malah minta doanya orang mati. Minta gimana? Orang mati kok dimintanya. Yang mati itu justru butuh doanya orang yang hidup. Paham salah ya? Na'am. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.